Jadi teman ke satu aman, selamat Beb. Nah, teman kedua oke, masih oke. Teman ketiga saya nabrak sayur. Bukan nabrak sayur, sorry, nabrak tukang sayur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat rich people. Balik lagi di Restocknya Ricky Show. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Saya masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan orang yang masih di sebelah. Saya belum mau memperkenalkan. Yang jelas nih orangnya ugal, ya, terbaik. Tapi sekarang dia udah soleh. Dan saya sering bilang dia nyawanya ada 9. Karena kelakuannya nggak takut mati gitu ya. Nantang ada di videonya karena dia seneng senang berdekatan dengan malaikat Israel katanya di video YouTube-nya ya. Sekarang langsung undang saja drifter terbaik se-Bandung Raya dan se-Indonesia mungkin ya. Amin. Irdam Rudiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Irdam Rudiansah. Oh salah ya. Apa? Halo. Santuy. Nah, brother, kita perkenalkan ya, ini Babang Irdam, bukan Babang Tampa. Jadi buat sobat rich people semua pasti udah pada tahu lah ini muka-muka yang kayak beginian kan muka-muka begal, brother. Muka-muka garung, muka-muka break the rules banget pokoknya nama ya. Ya, tapi mungkin nggak semuanya paham, nggak semuanya tahu. Coba perkenalkan diri dulu ya. Cukup perkenalan diri. Oke, nama saya Muhammad Irdam Rudiansah, biasa dipanggil Irdam. Kalau sekarang sih dipanggil, kalau sama anak-anak sih Ugal, karena saya suka Ugal. Oh Gitu, Beb. Enggak sih, sebenarnya mah nama motor sebenarnya Ugal tuh. Udah. Oh, ya udah. Iya, siap. Jadi Oke. Irdam Kasihkan, Rudiansah. Beb. Aduh. Irdam Rudiansah alias The Begals. Bukan The Begals mah ranking gua. Ya, kita mah santuy aja lah ini mah. Santuy lah. Jadi sobat rich people, kita coba bakalan urak-urak ada apa aja yang ada di dalam diri Irdam selain panca indera yang lengkap. Tenang. Oh iya, minum dulu. Santai. Pakai tangan kanan dong, insya Allah ya. Pakai tangan Kalau di kamera, jadi tangan kanan. Nggak bisa gitu kan, saya ngeliatnya itu tangan kiri ya. Sok ngaco aja. Jadi kalau tangan kiri bebnya, ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam diri kita, kalau pakai tangan kiri, tangannya nggak baik, nutrisi yang ada nanti jadi ngasih ke setan. Jadi dia full tenaganya buat godain kamu. Emang kamu tuh selalu. Bukan selalu, ini kan mengingatkan ya brother ya. Jadi kita coba bakal urek-urek karena memang orang ini ya brother ya, banyak inspirasinya. Saya aja sempat ngefans sama dia, cuman sekarang enggak sih ya. Ada cuman doyan aja ngelihatnya. Tapi beneran banyak kisah-kisahnya. Dia bener-bener from zero to hero banget. Kita langsung tanya aja. Pertanyaan awal, Bapak Irdam. Ya. Bapak Irdam ini ya, sebelum sekarang menjadi youtuber seperti kita nih. Udah jadi vlogger ya. Iya Mencoba ya kan? untuk jadi hal yang lain. awalnya ini termasuk drifter sukses brother. Ya. Siapa yang nggak kenal Amin, Irdam, Allah. juaranya banyak. Nah, sebelum kita bahas pencapaian tingginya, yuk intro dulu gitu loh. Kenapa kamu awalnya suka ngedrift? Kenapa terjunnya di drift, nggak di dunia ibarat kata dulu kan balap drag Banyak lah ya, gitu, macam-macam. ya kan Di dunia balapan otomotif motor itu ternyata. gitu. Benar. Otomotif kan banyak. Kenapa sih harusnya ke drift gitu kan? Nggak ke yang lain? Jadi gini, awal ceritanya itu sebenarnya di Bandung tuh dari 2006 ya. Lama di Lampung, lama di Sumatera karena ikut orang tua. Orang tua kerja di Telkom, jadi tempat tinggalnya pindah-pindah, kerjanya ditugasinnya pindah-pindah gitu. Oh berarti sekolah nggak di Lampung, nggak di Bandung? Sekolah SMA di Bandung. Sorry, SMP kelas 2 pindah ke Bandung. Oh SD mah Lampung. SD, SMP sampai kelas 2 masih di Lampung, pindah ke Bandung itu kelas 2, Beb. Oh, 2 Kenapa SMA. coba? 2 SMP ya? 2 SMP di Lampung, tapi di Bandung, pindah ke Bandung kelas 2 lagi.
Oh, naik. Naik. Oh, ada garung ya. Jadi tapi feeling bukan bodoh, tapi bau gitu. ada ceritanya sih. Gimana, itu. Ci? Ada ceritanya. Jadi kisah pertama naik. Kumaha ada inspirasi sobat rich people ini? Ya. Gimana bisa nggak naik? Jadi gini, pas dulu tuh zamannya Eptanas mungkin ya. Iya, Eptanas. Jadi pas mau seminggu itu ujian lah. Saya Banyak kecelakaan. kelas 2 Eptanas, hari kamu Apa kelas 2 tuh? mah belum Eptanas. Kelas apa dong? Ujian lah ya. Iya, Ujian sekolah. Eptanas mah akhir, atuh. Ujian kenaikan lah. Seminggu sebelum ujian itu saya kecelakaan. Kecelakaan, Motor. nabrak ya. Itu gara-gara membohongi orang tua. Allah. Itu masih nakal-nakalnya karena kenapa ya? Karena udah basically-nya kayak mungkin anak cowok satu-satunya itu selalu nakal. Oh gitu ya. Jadi mitos sih, mitos, cuman mitos. jadi karena kebanyakan seperti itu ya mungkin cuman bisa balik jadi. lagi ke diri sendiri sama pergaulan sih. Jadi dulu itu ngebohong ke orang tua, ngomongnya bebas, ngomong ke orang tua bebas padahal sekolah. Jadi biar bolos. Ngomong ke rumah. Di rumah itu ngomong, ditanya kenapa nggak sekolah, bebas pak. Dan itu ada teman-teman, bawa teman-teman kan. Nah di situ di saat mau nganterin anak-anak, maksudnya teman-teman saya waktu itu pulang, jadi kan satu-satu tuh dianterin karena pakai motor kan. 2 SMP saya pertama kali naik motor itu Grand. Astra Grand. Yes, Grand itu motor kenangan lah karena Tapi orisinilan kan. standar, cuman udah digauli. Oh, digauli. Jadi awal mulanya itu si motor itu motor papa, motor orang tua saya, bapak saya lah. Sama saya ganti knalpotnya jadi nggak mau dipakai lagi. Nah, itu jurus. Iya mah bawang ada jurusnya. Itu tips and trick tak? Tip and trick kalau misalkan Kalau itu kalian nggak punya orang tua. Jadi dulu tuh emang nggak dikasih membawa kendaraan, maksudnya masih kelas 2 SMP ya. Iyalah, wajar orang tua sama, sayang juga, sama gila zaman lu. sekarang kan anak kelas 1 SMP, 2 SMP, buset. Ya tetap juga sama. Ya begitulah singkat cerita. Jadi saya mengantarkan teman-teman saya, dulu itu ada tiga teman. Jadi teman ke-1 aman, selamat beb. Nah, teman kedua oke, masih Aman oke. lagi. Teman ketiga saya nabrak sayur. Bukan nabrak sayur, sorry, nabrak tukang sayur. Jadi setelah nganterkan bahasa Sunda, baik, weh, santai. Bisa ya teks dah. Jadi juga ya teks. jadi pas udah nganterin teman saya, terus saya mau pulang ke rumah ceritanya. Jadi ada anak STM. Nah, biasa, jadi maksudnya jiwa masih labil lah. Kalau misalkan ada yang gerung-gerung, panas kan, anjir. Dia pakai gerung-gerung, di gerung kan Astra Grand. Jadi dia tuh pakai F1 dulu, pakai F1 ZR kan disalip. Sebenarnya hanya lewat biasa itu tuh, cuman karena naon sih? Dulu kalau misalkan di Lampung itu misalnya apaan sih lo? Kayak gitu kan, apaan sih lo? Ya sama orang tuh sama orang, baiklah santai we nyebab ya. Santuy we ya. Disalip lagi. Nah, pas nyalip itu ada tukang sayur lagi nyebrang, ditabrak gitu. Karena dulu nggak pakai otak ya, maksudnya nafsu yang bermainnya itu maksudnya namanya masih bocah juga. Yang bergerak itu maksudnya bukan yang bergerak ya, Beb. Yang mengendalikan diri kita itu nafsu gitu kan. Terus masih kelas 2 SMP kan, lagi ininya lah on fire-nya gitu, lagi pengen tahu lah ini tuh kayak gimana sih. Udah knalpotnya udah berisik, mungkin gara-gara knalpotnya saya ganti grandnya, jadi anak STM itu kayak nafsu juga. Ini anak SMP masih pakai seragam sekolah, kayaknya nafsu. Ini anak SMP apaan sih katanya? Oh mungkin nabrak tukang sayur. Nah saya sempat di rumah sakit itu 2 minggu. 2 minggu. Ada yang banyak. banyak. Nah, ini salah itu, satu kenapa saya sebut nih nyawanya 9. Allahu Akbar. Terus? Jadi itu bisa dibilang kecelakaan paling parah saya naik motor. Jadi hampir 2 minggu mungkin ya. Allahu Akbar. Di leutik kene geus diajarkeun jeung cilaka sampai koma. Masya Allah. Bukan koma sih, maksudnya ya nggak sadar lah. Nggak sadar teh koma, bener heuras babatok. Oh gitu, jadi nggak naiknya gara-gara memang sakit. Nah, gitu ya. kan itu seminggu sebelum. Nah, udah, maksudnya dari 2 minggu itu tiba-tiba bangun, ya udah hancur. Maksudnya kayak tangan
Ini kan saya banyak cacat sebenarnya di sini. Tapi dijahit. untungnya masih bertumbuh ya badannya teh. Kan SMP masih kecil berarti kan? Tapi ngegedean mah. Oh, bongsor. Hah? Bongsor, Abi bongsor. SMP teh memang udah gede. Maksudnya dari lahir juga udah gede gitu. Oh iya, bener. Jadi keluar teh langsung sakit. Terus ditambah basket ya kan, berenang ya kayak gitulah. Jadi Scott Elmotion, ku tumbuh besar. Ya terus. Ya gitulah. Nah itu ceritanya saya kenapa nggak naik. Sebenarnya bisa naik tajong. Kalau bahasa Sundanya mah naik tapi ditendang gitu, sogok lah. Cuman orang tua saya menerapkan, maksudnya dari dulu tuh menerapkan ke saya hal-hal yang benar gitu. Nggak ada satupun hal negatif yang diterapkan ke saya gitu. Cuman sayanya aja bedegong gitu. Pindah ke Bandung dari kota kecil ke kota besar, kaget dong. Ya kan, maksudnya di Lampung itu nggak ada apa-apa. Jadi kayak misalkan tempat main belum rame. Waktu zaman itu 2003-2004 di Lampung itu belum ada apa-apa lah. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh di Lampung lumayan. Udah ajib. Cuma tetap aja ajiban Bandung. Ya perbandingan lah gitu kan pas datang ke sini. Nah dari situ kebetulan kakak saya kuliah dia di Lampung, lulus SMA. Dia kuliah, nah kuliahnya di Bandung. Jadi orang tua saya sepakat untuk mengirimkan saya dititipkan ke nenek. Ya, yoi, JNE. Dikirim ke Bandung bersama kakak saya. Tapi diulangin aja lah dari kelas 2 gitu biar benar. Ya, biar ilmunya benar. Tuh Sobat Rich People, ini udah langsung dapet intisari nih biar nggak dicontoh sama Sobat Rich People betapa bahwa benar ketika misalkan kita nggak jujur sama orang tua, pasti ada aneh-aneh kepada diri kita. Itu instan. Ya, benar nggak? Cash. Kayak waktu kemarin Dennis juga kan sama cerita. Berarti kebalikannya ya. Ketika misalkan kita berbuat baik, jujur sama orang tua, itu bakalan ya impact ke kitanya pun bagus gitu loh. Makanya buat Sobat Rich People, jangan pernah ngebohong sama orang tua. 1. 2 nih yang tadi saya tangkap lagi juga. Ternyata ya Irdam ini nggak pakai husnuzon, ya kebayang nggak? Coba kalau dia pakai husnuzon, dia bawa motor digerung-gerung. Kalau misalkan pakai husnuzon kan, mungkin dia keselip kayak ke tangannya ke gas atau apa, dia nggak akan kebawa nafsu ya, nggak kebawa nafsu, akhirnya nggak akan nabrak si tukang sayur, nggak nabrak tukang sayur, akhirnya sekolah lancar. Setelah sekolah lancar lulus, mual aya jurusannya teu naik gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillahnya bapaknya cakep, nggak manjain anaknya ya. Jadi nanti buat kita juga kalau kita nanti punya anak atau ngedidik siapapun, kita memang harus disiplin karena ya alhamdulillahnya dengan ketegasan yang baik dari orang tuanya ya sekarang tercapai, udah menjadi sukses. Itu salah satu mungkin yang terterap dalam diri Irdam. Itu cerita kecil lah. Masa cerita lalu kecil lah. namanya geus loba. Leutik geus koma edan ya. Wong edan ya. Semua hal itu ada hikmahnya. Jadi apapun yang terjadi, maksudnya kalau saya tidak begitu, saya nggak bakal begini. Itu itu pasti. Itu ya tetap cuman jadi pelajaran sih. Segimana mindset kita juga. Tapi kan banyak yang begini tetap dia nggak berpikir ya tetap hikmahnya nggak dapet. Ya. Alhamdulillah udah Irdam. Makanya di sini saya ceritain pengalaman saya kan, maksudnya kenakalan saya kayak gimana gitu kan. Terus ya makanya nggak takut kita ya diajarin dari dini loh, dari kelas 2 SMP udah koma gara-gara. Sorry Beb, bukan diajarin. Hah? Bukan diajarin. Apa tuh? Di apa ya? Kebodohan sebenarnya, saya. Bukan diajarin itu. Enggak ada yang mengajarkan itu. Betul, ada yang mengajarkan nafsu kamu. Oh iya gitu, benar. ya Allah, kamu ngikutin nafsu. Iya. Sampai sekarang gitu ya. R6 cilaka mobil tiguling. Allahu Akbar ya. Panjang ceritanya loh. Kita ceritain tentang masalah mobil tiguling. Nggak bisa ini satu hari. Nah, nih udah tadi cerita awalnya, jadi memang Irdam doyan otomotif banget Sobat Rich People ya. Terus awal muasal terjun ke drift nih, Nah, ya kan? jadi itu langsung aja lah singkat cerita ya, nggak usah di ini.
Jadi awal asalnya ke saya itu kan pindah ceritanya udah di Bandung. Nah, saya tuh nggak tahu di Bandung itu ada kehidupan malam. Maksudnya dulu bukan kehidupan malamnya yang berbeda. Maksudnya yang kayak liar-liaran balap motor, balap mobil. Oh dulu gitu di kan. Lampung nggak ada? Di Lampung nggak ada? Nggak ada. Bukan nggak ada, mungkin saya nggak tahu. Karena ada orang tua kan. Ya. Oh pas di Bandung bebasnya? Ya, nggak bebas sebenarnya, masih ada nenek. Tapi minimal Dititipin udah lepas nenek. di gedogan lah sedikitnya. Gitu kan. Karena saya selalu kan kakak cewek, teh mau keluar ya, jangan lama-lama. Iya. Jadi seseluputan lah. Jadi waktu itu saya keluar itu ke Cikapayang. Nah, dulu di Cikapayang itu banyak banget yang dulu tuh bahasanya itu rolet. Ya. Yang ngesot itu rolet. Saya nggak tahu itu namanya rolet. Yang saya tahu itu ngesot gitu. Kayak suster ngesot. Jadi dari situ saya sering tuh, jadi rutin, ya bisa dibilang rutin. Jadi setiap minggunya itu, dulu itu hari Jumat, dari hari Jumat pindah ke hari Minggu, sampai beberapa kali ganti hari, mungkin takut kecium sama polisi aromanya, jadi pindah-pindah hari gitu kan. Dari situ, nah saya nonton event benernya, namanya slalom dulu. Nah itu di Gedung Sate. Nonton slalom, penasaran. Kamu masih sebagai penonton itu teh? Masih sebagai penonton. Karena saya orangnya penasaran. Apapun itu saya penasaran gitu. Ke agama penasaran tuh. Nah sih di agama bisa endolita gitu. Penasaran. Tapi belum sesuai nafsu. Iya. Allah Penyakit. Akbar. Tahu nggak penyakit yang paling susah itu apa? Apa? Malas. Ya, hari kanu lain mah teu malas, Masya Allah. Terus Tapi ya itulah, mencoba untuk memperbaiki diri lah. amin ya Allah, amin. Jadi dari nonton itu saya penasaran kan. Kebetulan mobil yang di Lampung itu dibawa untuk transportasi di Bandung. Ada Kijang Kapsul. Tahu kan Kijang Kapsul? Mantap itu. Tiada duanya. Itu pakai drift pertama sih Kijang. Bukan drift ya. Maksudnya Ya, dia masih kesehatan ere-ere kamu lah gitu. Basically ya. Jadi kamu tahu Duye kan? Duye. Adit Duye. Ya, Adit freestyle. Yes. Nah, itu kan teman SMP. Oh. Teman SMP. Jadi ceritanya. Mirip pantesan? Mirip? Oh jauh sih. Jangan dimirip-miripin atau sama dia. Aduh. Enggak, jadi pas terus lanjut pakai Kijang. Ada aset ceritanya. Si mobil itu. Itu sebenarnya mobil orang tua yang dititipkan kepada kakak saya untuk transportasi di Bandung. Nah, platnya juga masih BE. Tapi dengan kenakalannya M. Irdam, saya oprek lagi. Ya kan, penasaran. Terus ini gimana sih cara mendekin? Ya, dicepet terus gitu. knalpot. Jadi emang di sini tuh nerapnya tuh dari motor sebenarnya. Oh, knalpot gini kalau motor. Coba dulu si Grand itu nggak beli knalpot yang jadi, Beb. Saya bikin pipa. Pipa Fix gandeng gitu. Iya, jadi pipa dari depan, pipa langsung ke belakang. Dulu zaman kalau di Lampung itu musim. Knalpot pipa teh. Knalpot pipa panjang Tapi dari depan. besi kan, bukan dari bambu. Iya iyalah, dari besi. Ya, terus Dari pipa gas biasanya. Terus gantungan kunci ya kan. Yang boneka-boneka saya ngejamanin. Iya, saya juga ngejamanin. Helm batok sama keripet ngejamanin gitu Helm kan. purpose pakai marsupilami, saya mah ngejamanin. Jadi bagi kalian yang ngejamanin, kasihan. Udah tua. Berarti kita. Jadi balik lagi, si mobil itu dulu tuh di Arca Manik ada namanya perluasan, sekarang udah jadi komplek. Dulu itu masih lapang, jadi kompleknya belum jadi. Nah, saya iseng karena rumah saya di Padasuka, jadi deketnya ke sana, ke perluasan, kan Tapanik Arca Manik sana perluasan. Saya iseng-iseng dari nyeperin, udah ceritanya udah diceperin nih. Terus knalpot. Nah, knalpot sama saya nggak diganti, saya potong. Saya potong di tengah. Gandeng atuh. Gandeng pisan. Nah, itu ngomongin eta. Terus Udah deh, dipotong di tengah, saya cobain ke mana? Ke perluasan ceritanya sama si Adit itu. Karena saya pindahan, jadi asing bagi mereka di sekolah itu mendengar saya ngomong kayak gua lo kan. Jadi si Adit itu ibunya wali kelas saya. Nah, ibunya menitipkan gitu loh. Diaping lah kasarnya gitu loh. Sok di SMP yang pakai mobil pada zaman itu gitu ya. Bisa kehitung. walaupun Kijang juga ya. Pindahan dari Sumatera ya kan. Langsung pakai Kijang. SMP kelas 2.
Berarti kamu latihan ngedriftnya dari SMP kelas 2? Bukan latihan, iya maksudnya keponya. Mencobanya itu dari kelas 2 SMP sebenarnya. Enggak lah, 3 SMP kan teu naik cenah nu sataun nanya. Itu harusnya kelas 3. Harusnya kelas 3, tapi pada saat itu kamu kelas 2. Terus bawang aing teh nya. Bawang memang. Dulu. Ini kan flashback lah ya cerita. Biar kalian nggak bisa jangan kayak gitu. Jadi singkat cerita ke sana ke perluasan dari namanya. Jadi gini Beb, drifting itu maksudnya ngesot lah, jangan ngomongin drifting dulu. Dia itu kan kalau kijang itu rear wheel drive, penggerak roda belakang. Rear, depan front. Ya, maaf. Nah, penggerak roda belakang itu kalau kita narik handbrake itu rem tangan. Jadi rem tangan itu yang kuncinya itu belakang. Roda belakang. Beda kalau rem kaki itu dia depan belakang. Rem kaki depan belakang. Rem kaki ya, depan belakang, cuman handbrake posisinya kalau depan misalkan 60%, belakang 40%. Kalau handbrake itu khusus untuk rem belakang, untuk kita berhenti parkir, handbrake. Semua mobil. Mau penggerak belakang atau depan sama rem itu pasti belakang. Mau matic, mau manual sama semua. Yang namanya handbrake itu belakang. Nah, bodohnya jadi gini. Kalau nanti jauh seri wae terus. Aduh, suka yang serius cerita banget ya. Jadi pertama itu nyobain kan. Jadi kalau penggerak roda belakang itu harus dikopling. Apanya? Oh pas mau ngesotek. Jadi gini, kalau mau narik handbrake, rem tangan itu kalau penggerak rodanya belakang itu harus dikopling. Kalau enggak mati mobilnya. Iya kan? Iya benar. Jadi sekarang jalan mati. Kan nggak dikopling, kan penggerak roda belakang, jadi muter. Itu hal yang paling konyol. Jadi ngegoblok-goblokin. Kok mati? Kok gini? Kok orang masih bisa maju, kok saya mati? Itu selama bisa dibilang 2 minggu? Enggak 2 minggu. Selama kelas 2 itu mau dikirim terus. Mikirin, maksudnya belum berhasil gitu loh, dari narik rem tangan aja belum berhasil gitu. Dan dari kelas 2 SMP loh. 2 SMP, singkat cerita orang tua udah ada. Jadi pindah ke Bandung. Si papa pindah ke Jakarta, jadi ibu pindah ke Bandung, dia pensiun dini. Kan dua-duanya Telkom nih, pensiun dini. Jadi ada ibu, ya kan? Mulai nggak bebas. Iya, dimarahin. Kenapa itu mobil? Udah kayak angkot, ya kan? Kalau buat di motor tengah ya udahlah, maksudnya ceritanya saya dihukum. Udah nggak boleh megang lagi mobil, pakai sepeda. Nah, karena deket daripada suka, dulu SMP di 49. Terusan Antapani lah, deket lah. Pokoknya jarak 2-3 kilo lah. Naik sepeda, ya kan? Anjir, ini udah paling bodor lagi nih. Gak apa-apa ya ketawa dulu. Iya, sok, bebas. 3 SMP ceritanya kan, 3 SMP. Naik sepeda kan, dari mobil turun langsung ke sepeda, BMX ya kan? BMX anjir. Aduh, ripuh gini, Ini apa coba yang dilakuin? Apa? Nyewa motor ojek. Iya, saya ngalamin juga itu nyewa motor. Jadi di pada suka itu, si tukang ojeknya tuh gini banget. Ngepren aja. Keren, karena dulu tuh. Jadi saya punya om, ceritanya dia gegeduk gangsternya pada suka lah. Itu keluarga dari ibu yang paling bawong lah, bro. Udah insaf sekarang tapi. Jadi saya kenal itu tukang ojek itu dari om saya. Si tukang ojek pada suka itu. Pokoknya semua dipapai dari hari Senin sampai hari Jumat. Tukang ojek gantian, cewa. Ganti dulu itu. Gratisnya? Enggak lah. Kan senang om nyekel pada suka. Ya nggak dikenalin. Kalau om nggak mengizinkan, om nggak tahu kan. Cuman sering main di rumah nenek ya kan, gegeduk nate. Sewa lah 7.500 sehari. Bukan sehari ya, hitungannya setengah hari lah ya. Sekolah lah itu. Jadi jam 6 dijemput ya kan, anterin si tukang ojeknya ke rumahnya, motor saya bawa ke sekolah. Itulah. Hidup penuh gengsi itu emang ribuh ya. Maksudnya terlalu memaksakan. Kasarnya gini, uang jajan 10.000. Sekarang dipakai 7.500 pada waktu itu satu hari ya. Bensin sisa 2.500. Ya kan?
ngeriripus orangan ya. Gitu lah. Itu mah inilah cerita aja lah. Bener, langsung jadi tips and trick buat sobat rich people. Kalau mau sukses mau apa berarti ya jangan kalah sama gengsi. Kalau kita kalah sama gengsi nyiksa diri. Bener, ya. bener banget itu Dan terasa kayak banget. gitu. Dah dari situ ceritanya ketemu gangster. Nah kan perbedaannya di Sumatera sama di Bandung itu kan di Sumatera itu nggak ada yang namanya gangster. Baru tahu di Bandung itu gangster, genggong ini itulah banyak lah si gangster teh ya. Dulu itu sempat jadi geng, salah satu geng, nggak salah satu karena saya orangnya nggak mau terikat dengan siapapun. Jadi geng A, B, C, D dan apapun itu saya tahu semua. Jadi kesini masuk, kesana masuk gitu kan. Nah waktu itu tuh ada cerita gini, saya disuruh jokiin. Kirain kan pikirannya jokiin balap. Ya kan? Ternyata jokiin, oke. Itu tuh kakak kelas yang ngomong. Nah, kakak kelas suruh jokiin lah nggak ngomong. Kalau saya pikirannya ke balap kan. Yaudah ayo. Nggak taunya ternyata ke SMA 23 Beb. perang. Yes, kan bingung jadi maksudnya. Jadi terus lucu. Adalah namanya. Jadi ceritanya bebarengan pulang sekolah ke SMA 23, nggak taunya nyerang. Kenapa nyuruh kamu? Karena kakak kelas tahu kamu bawanya gila meren ya? Iya, terus kan sering maksudnya hedon lah pada zamannya kan, maksudnya wah gitu kan, orang Lampung gini gitu kan. Dulu masih kaset gitu, masih putih gitu kan. Iya kaset siap. Sekarang mah udah kuliah. Ya terus perang nih, habis perang ke sana kan kaget ya, maksudnya kirain teh mau balapan liar atau gimana gitu. Dalam pikiran itu oh ini balapan liar apa gimana, kan nyerang. Ceritanya yang dibonceng itu turun kalau saya. Saya kabur. Ya kan maksudnya apa anjir lama-lama bawa anjir. SMP nyerang SMA gitu kan. Terus Maksudnya shock, maksudnya nggak tahu mau kemana gitu, tiba-tiba wow gitu kan. Ya kabur. si kakak kelasnya ditinggalin. Iya datang gitu kan. Kan nggak dia coba kalau kompromi dulu kan. Intinya juga nggak tahu gitu ya. Gila. Terus abis satu kakak kelasnya teh? Enggak, dia nebeng, reptil sama teman ada. Dari situ hidup itu harus perluas link sih sebenarnya. Maksudnya pergaulan kita aja sama siapapun itu jangan milih-milih lah bertemanan. Jadi kan maksudnya manfaatnya buat ke kita juga sekarang kenal itu, kenal ini. Kan itu dari agamanya masih silaturahmi, ya. Karena keberkahan silaturahmi bahasa halusnya itu, banyak. benar. Akhirnya ibu itu tahu mobil digituin, dia nggak mau pakai lagi dan dijual. Seperti biasa nggak mau pakai ya. Cuman pada saat itu tidak menjadi hak milik ya dijual. Iya, dulu kan si papa. Ibu. Maafin ibu. Dijual si mobil. Terus singkat cerita saya SMA. Nah dari SMA itu udah mulai lagi keluar malam. Keluar malam. Gede, jadi agak bebas lah gitu ya. Dulu itu si papa itu pindah ke Bandung itu, saya SMA kelas 2 itu, dia bagian logistik di Telkom. Jadi kalau di Telkom itu, misalkan lantai 1 nih, lantai 1 mobilnya itu Vios semua, lantai 2 mobilnya ini semua, lantai 3. Nah, bagian kuncinya ada di Maifa ada. Jadi lebih porenges lagi. Kamu pas pakai SMA itu mobil mobil kantor setiap minggu. Jadi setiap minggu, misalkan minggu sekarang saya pakai Vios, minggu depan ganti. Yes, Camry, minggu depannya lagi Innova, ganti-ganti, gaya nggak? Bener-bener. Segitunya. Tinggal apa? Modal apa? Modal rokok sebungkus ke satpam. Tapi satpamnya udah friend banget. Dia udah Contoh brother ya, karena dia bener-bener kalah sama gengsinya. Ya, sampai nyiksa mana, sampai hampir nyiksa orang tuanya. Bayang nggak kalau ketahuan? Sebenarnya gini, sebenarnya bukan gengsi amat, karena kalau saya sih lebih ke penasaran orangnya. Jadi itu penasaran. belum selesai. Karena saya dari dulu seneng apa itu kendaraan maupun motor, mobil, sepeda pun saya seneng. Saya sempat BMX, MTB itu sempat. Nah, itu kan maksudnya ada kesempatan untuk nyoba mobil yang berbeda gitu kan. Dari situ
saya bisa, maksudnya dari Jadi dulu paham. gabutnya itu pernah bulan puasa nungguin sahur itu keluar sendiri ngetes mobil ke puncak. Jadi misalkan pakai Vios nih dari start dari mana Padalarang finish di Masjid Tasya, tahu tahu? Iya, iya. Finish Masjid Tasya itu berapa time-nya? Terus nyobain Itu lagi SMA? mobilnya. Iya, masih SMA. Itu kelas 3. Nah, jadi dari beberapa itu best time itu dulu pernah pakai Vios. Ternyata di antara mobil-mobil yang lain itu yang paling enak itu Vios, Toyota Vios pada zamannya gitu. Padahal udah nyoba pakai Camry juga. Udah semua, maksudnya mobil-mobil yang di kantor sama mobil di rumah itu udahlah. Cuman udah nggak bisa diapa-apain karena udah ada ibu. Nggak enak juga kan. Terus Itu best time-nya itu kalau start di Padalarang. Biasanya Pasteur udah ada tol. Iyalah Mas. Iya lah, dari dulu itu udah mah. tolnya. Start itu dari Padalarang ke puncak itu jalan biasa karena di tolnya nggak dihitung. Itu 45 menit naik Vios. Itu jam 1 jam 2. malam. Iya, Kan nggak mungkin bisa, kalau ya. siang nggak mungkin. Edan. Kalau siang nggak mungkin itu 45 menit. 45 menit. Karena dulu dulu itu nggak pakai otak, benar-benar maksudnya. Ih sekarang pakai otak Maunya. pakai otak sekarang ih. Jadi nggak sekarang mah kerasa. Jadi dulu itu kalau misalkan nyalip aja, nggak mikir. Kalau sekarang kan ngerasain lah. Kalau faktor umur mah mau nyalip tuh ngeliat dulu ada mobil nggak ya, ada motor nggak ya. Dulu nggak kepikiran Sekarang kayak gitu. juga enggak, ente mah nyawan. Nggak lah. Berharga sepertinya teh. Masya Allah. Best Jadi- time 45 menit. Jadi benar-benar nggak mikirin apa ada motor keluar, mobil keluar, apa Gas, ada yang we. nyebrang, gas aja gitu. Benar-benar nggak mikir. Jadi emang nggak pakai utek gitu. Nah saya dari situ nyobain drifting, keperluasan lagi ceritanya. Masih kelas 3 SMA nih? Hah? Atau udah lulus? Masih kelas 3, masih kelas 3. Pakai mobil kantor? Enggak, ada Livina. Mobil rumah dong. Cuman itu. sebelum Livina itu tuh 2007 baru mobil baru banget baru keluar. Itu bentar dulu, ini ada yang seru. Terus? Jadi ada mobil temen EPV manual Suzuki EPV manual, saya minjem karena orangnya juga Santuy lah. bukan santuy, justru Cikpung. Nah dulu dipanggilnya Lampung karena pindah dari Lampung. Cikpung cobain, bisa ngeset nggak? Belajar. Dia Keperluasan. asomkeun we ku temen-temennya. Padahal mobil orang tuanya juga kan, goblok kan. Keperluasan, nyobain dari situ kan. Penasaran, kenapa sih kok di handbrake Malah mati. Hah? Iya malah mati, nggak mau ngebanting tapi malah mati si mobilnya gitu. Penasaran, dulu belum zaman YouTube ya kan, Google, dokter Google itu belum zaman lah. Jadi kan mikir gitu, ini kenapa? Seminggu kemudian pakai mobil yang sama, saya nggak sengaja jadi refleks karena si EPV itu kan bisa dibilang roti berjalan. Jadi si body roll, kalau body roll itu jadi kalau belok-belok itu si bodinya Ikutan. goyang-goyang. Nah, EPV itu di saat belok ke kanan kan body ke kiri. Refleks si kaki. Jadi si tangan itu udah di handbrake. Refleks kaki nginjek kopling. Kepijat. Kebanting. Nggak mati, terus nggak mati Iya, mobilnya. nggak mati. Oh, mati. Tapi kan gitu loh, ngebuang si mobil Iya, si iya, mantannya iya. itu ngebuang. Set, tapi mati karena kan refleks doang gitu. Ya langsung kayak ada perubahan Eh, gitu ya. Oh, langsung lampu tring. Anjir, oh ternyata begini. Dari situ nyobain. Jadi gini, kalau pembelajaran buat drifting ya Nggak nggak apa-apa. apa-apa Jadi dong, kalau misalkan mau drifting atau mau ngeset itu, kalau untuk rear wheel drive itu harus nginjek kopling karena kalau nggak mati kayak saya. Direm, diinjek kopling, jadi harus bersamaan. Kopling, rem tangan, dan setir. Itu hal yang dilakukan untuk drifting basic ya, maksudnya itu harus ngekit lah, gitu. harus bersamaan. Kopling ini setir gas. Oh iya, setir. Gas. Maaf.
setir, kopling sama handbrake itu harus bersamaan. Nah dari situ belajar, terus ke pokoknya RWD udah kebaca karena mobilnya MPV, nggak berani ekstrim, maksudnya takut ngebalik kan. Tapi setelah pengalaman panjang, ternyata mobil apapun itu bisa ngesot dan tidak akan terbalik. Nggak akan. Terkecuali nabrak trotoar atau gimana. Karena profesor di sananya sudah membuat mobil itu stabil banget. Si mobil apapun itu ya, gitu. Walaupun mobil tinggi. MPV udah. Sok sebutin mobil apa? Yang tinggi-tinggi. Pajero. Udah. Nggak ngeguling. Enggak, Fortuner udah. Ada di IG videonya. Beneran nggak ngeguling ya? Enggak. Karena mobil itu balance. Karena wheelbase-nya itu balance gitu, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau misalkan nggak balance, dia maksudnya dibawa oleh penumpang aja bakal keguling gitu. Sok mobil-mobil sayur, ya kan, travel, kebayang kan? Keluar kota kayak gimana mereka bawanya kan? Dengan gulingnya. Kalau nggak nabrak ya, gitu. Kalau nggak, Ada beberapa, cuman itu kan maksudnya fisiknya juga maksudnya fisik si mobilnya udah berumur lah, udah nggak gitu. Ya terus pada saat itu teh si Bro Irdam, si Bebeb ini teh nggak bener-bener nggak mau nanya gitu ke orang. Karena siapa yang ditanyakan kan? Oh memang nggak Iya, nggak ada. Berarti tidak ada senior di pikiran kamu. Nggak ada. Karena yang menemani ke drip sampai sukses teh nggak ada yang menemani dari awal yang nanya-nanya lah. kalau awalnya nggak ada. Karena di sini ya basicnya gitu. basicnya emang. nggak. Basically emang ngulik sendiri. Terus emang nggak ada teman kan? Maksudnya kan ruang lingkup saya karena saya pindahan gitu, teman-teman saya SMP kan di Lampung gitu kan. Saya kenal sama orang baru Ya lagi. saya gitu. nawe lah gitu. Gitu kan. Terus dari situ nyobain lagi. Nah dulu tuh orang tuh beli Livina baru, ya kan 2007. Astagfirullah, dipakai ya merusak. Nah itulah awal mula saya main keluar maksudnya ke Cikapayang. Udah di Pusdai, keluar Pusdai. Dari daerah rumah gitu maksudnya. Yang pakai mulai mobil agak jauh. Nah, 1 minggu mobil ada di rumah itu saya bawa ke guling. Bukan bawa ke guling, saya gulingin si mobilnya. Jadi si mobil belum keluar plat nomor, belum asuransi, masih pakai inilah ompang, tapi masih plat putih dulu kan. Pakai ompang, saya ceritanya mau ke KFC, ngajak tetangga saya, itu bulan puasa juga. Astagfirullah. Nah, pelajaran lagi. Ngebohong juga ini. Nggak ngebohong. Orang pada terawih, orang tua saya terawih, saya enggak. Mobil, saya bawa mobil. Astagfirullah. Senakal itu saya dulu, cuman ya itulah kenapa. Mobil can keluar STN, kan nggak guling. Belum keluar. Guling Baru banget. 2007 itu pertama kali keluar Nissan Livina. Dan itu mobil bisa dibilang di Bandung itu mobil yang kelima yang digulingkeun. Orang tua beli itu kan mobil. Digulingkeun. Ceritanya mau ke KFC Riau. Ngajakin tetangga kan pada terawih kan. Ke KFC Riau lah, iseng ngesot ya. Di SMA 20. Bundaran. Ya. Nah, dulu mah nggak ada bundaran tuh si SMA 20. Jadi arah apa sih tempat audio tuh Cilaki dari arah Cilaki ke atas ke Riau kan. Nah, dari situ tuh kalau bahasa dulu sih belum tahu bahasanya. Kalau bahasanya itu initiate. Ngawahan lah. Nah, kalau front wheel, Livina itu kan front wheel. Jadi kalau front wheel mah nggak usah dikopling dan itu matic juga mobilnya. Jadi langsung tarik rem tangan juga udah ngunci karena penggerak roda depan. Jadi kalau misalkan RWD penggerak roda belakang itu dia mendorong. Ya. Nah kalau penggerak roda depan itu apa ya menyeret yang roda belakangnya. Jadi di rem tangan pun dia udah ngebanting gitu. Nah perhitungan saya salah. Jadi mau ke kanan, ceritanya mau ini trotoar. Mau muter balik kayak gitu. Ya. Perhitungannya salah, terlalu dekat kena trotoar. Si ban depan yang kanan. Jadi Allahu Akbar. Dulu tuh di SMA 20 ada komunitas X-Roll. Nah, itu kan saya mulai berteman, punya banyak teman itu dari situ. Dulunya SMA 20 ada komunitas X-Roll, ketemu. Dulu tuh banyak lah komunitas mobil. Beda sama sekarang, banyak banget dulu. Dari situ terkenal lah.
Si Babang Lampung teh. Nah, itu udah ngeguling gimana? Ngeguling kan, dibantuin sama Si yang naik anak-anak. Dibantuin, didorongin, kenalan, yaudah saya hai ke KFC dulu, Beb. Beli dulu, Tenangnya, udah lapar. Belum ada rasa dosa, Iya, tenang, takut. kebayang gitu ya. itu teman saya kan mobilnya nggak keguling gitu, cuman ke kiri doang. Jadi ke kiri doang habis. Jadi nggak parah berarti. cuman ini trotoar. Tapi ya tetep deh. Mobil baru sih masalahnya. Ke KFC dulu ya kan, makan sambil Mikir. Alasannya astagfirullah, apa? astagfirullah. Balik lah, ya udahlah balik gitu ya. Yang kasihan tuh teman saya sebenarnya, trauma, dia shock. Sampai sekarang juga nggak mau ikut lagi. Nggak mau diboncengnya. Nggak mau. Gitu. Jadi dalam 1 tahun itu full seri diikutin dalam 1 tahun itu. Emang nggak ngejar prestasi, emang benar-benar untuk Cuman ngeriset ngeriset mobil, aja. ngeriset mobil terus Tapi benar-benar prestasi itu teh. ada. Ada. Cuman nggak ditargetkan gitu. Terus mendidik mental ya kan, ya. di depan penonton yang banyak gitu kan. Alhamdulillah itu berbuah hasil di tahun kedua. Bisa dibilang saya tidak terkalahkan. Wow.